Salah satu masalah kalau misalkan kita bikin konten di TikTok pakai keranjang kuning, itu suka stuck di angka 200 view. Nah, biasanya gak lain dan gak bukan, jawaban agar konten kita view-nya bisa naik, itu kita harus ngiklan. Tapi ada banyak masalah juga nih kalau misalkan kita mau ngiklan, apalagi yang belum tahu. Sebab iklan di TikTok itu ada banyak. Misalkan di aplikasi TikTok, ataupun di TikTok Ads, ataupun di TikTok Seller. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, perlu simak aja video kali ini, karena di video kali ini full saya ingin bahas tentang masalah iklan, baik itu di aplikasi ataupun di websitenya. Jadi, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai bahas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya pengen bahas secara singkat manfaat ataupun perbedaan ya. Kalau misalkan kita mau ngiklan di aplikasi TikTok, TikTok Ads, dan TikTok Seller itu kayak gimana. Dan nanti di akhir video kalian bisa menyimpulkan konten kalian ataupun akun kalian cocoknya itu di iklan seperti apa. Jadi yuk langsung aja kita mulai bahas. Oke, yang pertama di sini saya sudah siapkan dua gambar. Ini kita bahas dulu dari iklan aplikasi TikTok. Kalian pasti tahu ya, iklan di aplikasi TikTok itu jauh lebih mudah, lebih simple, dan gak ribet. Cuman banyak sekali pilihannya. Sebagai contoh, bisa kalian lihat dua gambar ini. Dan dua gambar ini yang paling banyak dicoba untuk ngiklan. Nah, di sini ada dua ya, teman-teman. Yang pertama ada tayangan akun, satunya lagi di sini ada dapatkan penjualan ataupun untuk yang pakai keranjang kuning. Kira-kira kita harus ngiklan di mana dulu nih? Nah, di sini kita harus punya tujuan dulu untuk iklannya. Kalau misalkan kita pengen ngiklan produk kita biar bisa laku, maka kita pilih yang ini teman-teman ya, dapatkan penjualan. Karena di sini udah ada nih ya tuh, lebih banyak pembelian produk. Artinya penonton itu akan membeli produknya. Jadi TikTok akan menargetkan ke orang-orang yang akan membeli produknya. Cuman pembahasannya bukan tentang masalah ini, tapi tentang masalah yang namanya itu biaya iklannya. Sebab untuk pemilihan biaya iklan itu ada dua sekarang. Yang pertama itu promosi kostum dan satunya lagi paket promosi. Nah, biasanya itu afiliator suka menggunakan iklan yang kayak gimana dan perbedaannya itu apa gitu kan. Yang pertama, paket promosi dulu. Yang ini teman-teman ya. Jadi untuk paket promosi itu banyak sekali keuntungan yang sudah sering saya jelaskan bahwa kalau misalkan kita menggunakan custom ini, itu kita setting sendiri minat, umur, dan lokasi. Jadi nanti TikTok akan merekomendasikan ke settingan yang sudah kita buat. Misalkan kita udah setting minat tentang orang-orang yang suka belanja, maka TikTok akan merekomendasikan ke minat tersebut. TikTok nggak akan nyari orang-orang yang suka like, suka komen, ataupun suka share. Enggak, tapi akan direkomendasikan ke sana. Sekian persennya itu akan langsung dapat like, komen, dan share. Sampai sini udah jelas. Dan di sini kalau itu bisa atur tentang masalah biaya. Nah, ini ya. Jadi di sini TikTok itu bisa merekomendasikan iklan yang paling murah yaitu 15 ribuan untuk satu hari. Dan biasanya akan direkomendasikan 3 harian. Artinya, kata TikTok, iklan tersebut itu adalah iklan yang paling efektif. Kalau misalkan kita mengikuti kemauannya, itu bisa aja dapat closingan. Tapi kalau misalkan kita setting sendiri, itu 50-50 antara dapat ataupun enggak. Jadi di sini kalian harus pikirkan lagi. Nah, di sini itu enak kita bisa setting lah teman-teman ya untuk biaya iklannya. Jadi menyesuaikan budget yang kalian miliki. Sedangkan di bagian paket promosi, di sini hanya ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, biasanya orang-orang ataupun afiliator yang baru itu selalu menggunakan iklan yang ini, tapi nggak semua ya. Nah, yang ini ya, yang disarankan dengan budget yang cukup lumayan besar, yaitu 240.000. Untuk berapa hari? Hanya satu hari aja. Jadi ini di spending iklannya 240.000. Nah, ini iklannya itu akan disebar kemana? Disebar ke orang-orang yang suka like, yang suka komen, yang suka share, yang suka yang suka save juga, dan yang suka belanja. Nah, diarahkan ke 5 opsi ini. Nantinya akan disebarkan secara luas dalam waktu 1 hari. Jadi di sini semuanya itu diatur oleh TikTok. Kita nggak bisa setting minat, kita juga nggak bisa setting yang usia kayak gitu teman-teman, yang nggak bisa. Jadi semuanya diatur oleh TikTok dan TikTok akan merekomendasikan ke orang-orang yang sudah ada di bagian sini ya. Nah, di sini ada penjelasan sebetulnya, kalian bisa lihat aja. Nah, di sini kita bisa menggunakan iklan yang seperti ini, 240.000. Ya, di sini kita harus adu nasib. Kalau misalkan punya uang dingin, kita coba yang iklan ini teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Kalau misalkan worth it dan bagus, berarti ya udah jalankan pakai iklan seperti ini. Jadi itu ya perbedaan iklan yang ingin saya sampaikan kalau misalkan kalian iklan di aplikasi TikToknya. Karena biasanya kalau iklan itu cuma ada 2 pilihan. Yang pertama itu iklan paket promosi ataupun yang di custom sendiri. Sebab yang bagian target itu ya kalian pasti tahu ya mau kemana gitu kan. Kalau misalkan pengen dapat penjualan, ya berarti pilih yang ini teman-teman ya. Kalau misalkan nggak mau ada penjualan, ya kita pilih yang tingkatkan akun. Kayak gitu ya. Nah, terus kesimpulannya kalau misalkan kita sebagai afiliator yang baru, kita harus pilih yang mana dulu. Yang pasti kita rekomendasikan untuk paket promosi.
Kenapa bisa paket promosi? Yang jelas di sini kalian bisa lihat ya, untuk harganya 27.000. Dengan catatan kalian udah punya uang yang sudah disiapkan. Kalau misalkan memaksakan, tunggu dulu dan jangan dipaksakan ya. Takutnya itu ekspektasinya itu udah tinggi. Nah, kalau misalkan teman-teman punya budget kecil, bisa dites dulu dikit-dikit menggunakan custom ini, teman-teman ya. Jadi seperti itu, oke? Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang masalah iklan di TikTok Ads. Biasanya ini yang paling banyak kalian tanyakan. Kita langsung aja mulai bahas. Oke, sekarang kita ngomongin tentang masalah iklan di TikTok Ads. Buat influencer, buat seleb, ataupun buat ya yang jago lah dalam segi marketing, itu akan memilih TikTok Ads. Kenapa bisa memilih TikTok Ads? Karena jangkauannya itu luas. Sebetulnya hampir sama dengan aplikasi yang ada di TikTok, ada semacam fitur minat, usia, dan lain-lain. Tapi kalau nggak salah cuma 3 opsi ya di aplikasi TikTok. Kalau di sini itu ada banyak teman-teman ya. Kurang lebihnya di sini kita bisa melihat dari segi yang namanya itu interaksi video, minat, interaksi kreator, dan hashtag. Jadi semakin spesifik dan semakin terarah konten kita itu mau diiklankan kemana. Nanti robot ataupun algoritma TikToknya itu akan direkomendasikan iklannya itu yang sudah kita tentukan di bagian area ini. Cuman bukan di sini permasalahan yang sebetulnya. Permasalahan yang sebetulnya ini yang paling banyak ditanyakan. Ada video shopping ads, lip shopping ads, dan produk shopping ads. Yang beda dengan aplikasi TikTok, di sini itu ada yang namanya produk shopping ads. Produk shopping ads adalah iklan yang dimana produk kita itu akan muncul di bagian tab shop. Nah, ini khusus buat seller ya. Jadi seller kalau misalkan nggak punya konten video, terus nggak ada afiliator, nggak ada host juga, kita mau iklan apa, ya kalian bisa pilih yang produk shopping ads. Nanti produknya akan muncul. Nah, yang jelas untuk cara kerja iklan tersebut itu hanya menggunakan kata kunci. Hampir sama seperti seller lah teman-teman ya. Bukan seller sih, lebih tepatnya itu hampir sama seperti marketplace untuk iklannya, yaitu menggunakan kata kunci. Nah, terus bagi afiliator dan seller, kira-kira ngiklan itu harus di mana dulu nih yang tepatnya? Yang jelas di sini disesuaikan dengan akun kalian. Akun kalian aktif di mana, kuat di mana, mampu di mana. Kalau misalkan mampunya di video, ya udah kita pilih yang video shopping ads. Ya percuma kalau misalkan kita pilih yang live shopping ads tapi kita nggak live sama sekali, itu kan sama aja bohong teman-teman ya. Maka pilihlah yang video shopping ads agar iklan kalian itu bisa berjalan sesuai yang kalian mau. Nah, jadi seperti ini ya untuk tipe iklannya, bisa disesuaikan. Yang jelas jangan pilih yang ini ya. Kalau yang ini itu untuk produk teman-teman ya. Dan di bagian minat silahkan kalian atur. Dan untuk anggaran di sini kalian hanya bisa memilih yang 100.000, nggak bisa dikurangi. Jadi ini kita bisa atur lah minimalnya 100.000-an. Dan untuk tujuan penawaran ataupun target, pilihlah pendapatan kotor gitu kan. Kenapa harus pendapatan kotor? Karena iklan itu akan dimaksimalkan oleh robot ataupun sistemnya dengan ROAS-nya. Jadi kalau misalkan kita setting ROAS di angka 2, itu yang dianggap bisa balik modal ataupun bisa uang yang sudah kita investasi 100.000 ke TikTok bisa balik lagi. Kayak gitu teman-teman ya kalau ROAS. Nah, dia akan memaksimalkan gimana pun caranya agar bisa nyentuh di angka ROAS yang sudah kita tentukan. Kalau misalkan belum nyentuh, biasanya kita harus disuruh untuk top up dulu. Kayak gitu sih kurang lebih untuk cara kerjanya. Kalau misalkan salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, jadi itu ya untuk iklan di TikTok Ads. Yang terbaru, ada yang namanya itu di TikTok Seller. Ini sebetulnya khusus buat seller aja ya. Nah, kita langsung aja mulai bahas. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian yang namanya itu TikTok Seller. Nah, ini khusus buat kalian ya. Kalian bisa klik yang bagian iklan belanja. Ini buat yang posisinya sebagai seller. Jadi ada iklan terbaru. Sebetulnya ini udah lama ya, tapi saya pengen bahas. Namanya itu iklan GMP Max. Jadi diaturnya itu menggunakan TikTok Seller, tidak diatur oleh TikTok Ads. Jadi cara kerjanya itu kalian tinggal klik aja kalau misalkan mau ngiklan ya. Terus di sini kalian tinggal atur aja mau yang mana yang ingin kalian promosikan. Apakah promosi produk atau promosi live. Hampir sama sebetulnya dengan TikTok Ads. Cuman di sini itu kita hanya setting di bagian ROAS-nya aja dan sisanya itu kalian tinggal tambah aja budgetnya. Nah, di sini saya pengen bahas aja sedikit teman-teman ya. Di sini ada yang namanya itu promosikan produk dan promosikan live. Seperti biasa kalian tentukan aja di mana kalian aktifnya. Kalau misalkan punya host berarti kalian pilih yang promosi live. Nanti bakalan muncul di sini. Ini untuk tipe iklannya. Kalau misalkan promosi produk akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat ya di bagian sini. Terus di bagian sini itu kita bisa promosikan produk. Jadi ada otomatis dipromosikan oleh TikToknya. Kita bisa tambah sendiri. Masih bisa dengan cara manual teman-teman ya. Di bagian sini itu hanya ada satu pilihan yaitu pendapatan kotor. Dengan minimal ROAS itu 4%-an. Jadi di sini kita hanya bisa men-setting ROAS di angka 4. Kalau misalnya kita setting 1 itu akan seperti ini hasilnya. Nih, tuh. Jadi TikTok itu kayak yang nggak boleh kita ngiklan dengan ROAS angka 1. Karena itu bakalan jelek untuk seller ya, bukan untuk affiliate. Maka pilih yang angka 4 seperti ini. Dan kalian kalau misalkan pengen tahu tentang
ROAS ataupun ROI ya, bukan ROAS sih sebetulnya ROI. Kalian bisa lihat di bagian sini ya, tuh untuk penjelasannya udah ada. Cuman di sini kalian bisa lihat untuk anggarannya ya, anggarannya itu di angka 4 jutaan. Gede banget. Sebetulnya bisa sih di angka 100.000 juga sebetulnya teman-teman ya, kayak gini tuh. Ya, ini bisa. Cuman ya ada penjelasannya tuh kayak gini. Itu kalian bisa tes dulu. Jangan langsung dicoba untuk ngiklan dengan budget 4 juta. Nah, setelah itu kalian tinggal tambah aja video ya di bagian sini kalau misalkan punya video. Dan kebetulan di sini saya tuh nggak ada videonya teman-teman ya, cuman ada produknya doang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus apa sih yang membedakan dengan TikTok Ads? Kalau yang ini pengaturannya cuma di bagian ROAS-nya aja ataupun ROI-nya aja. Dan semuanya ataupun sisanya itu diiklankan secara otomatis. Jadi iklan GMP Mark ini hampir sama seperti iklan yang ada di aplikasi TikTok di bagian paket promosi yang ada ini teman-teman ya nih, di bagian sini. Jadi udah diaturnya itu sama TikTok. Yang jelas TikTok akan mencoba untuk mempromosikan produk mencapai ROAS yang kita inginkan. Misalkan kita setting ROAS 4, nanti TikTok akan mencoba dengan budget tersebut mencapai ROAS 4. Nanti ada tuh pemberitahuannya dapat ROAS 1. Berarti kita harus iklan lagi untuk bisa mendapatkan ROAS yang sudah kita tentukan. Nah, berbeda dengan aplikasi TikTok ya, ini juga sama otomatis sebetulnya. Cuman yang ditentukan dari keempat fitur. Yang pertamanya itu like, comment, share, save, dan satunya lagi itu pembelian. Jadi ya beda-beda. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, 3 iklan yang sering saya jumpai dan sering saya coba untuk pelajari. Dan di sini kalau misalkan kalian minta kesimpulan, kira-kira untuk pemula itu mencoba ngiklannya di mana dulu nih? Oke, buat teman-teman yang mungkin masih baru ya, pengen coba untuk ngiklan, coba aja di aplikasi TikTok. Dan ini saran dari semua sebetulnya ya, mau kalian nyari beberapa sumber informasi, tetap menyarankan iklan itu di aplikasi TikToknya dulu. Untuk bisa memahami seperti apa iklan di aplikasi TikTok. Nanti kalau misalkan kalian udah ada hasil, udah bisa balik modal, baru mulai naik ke iklan yang ada di TikTok Ads. Batasan afiliator itu cuma ada di TikTok Ads doang ya, jadi nggak bisa ngiklan di GMP Max ini. Nah, untuk seller itu bisa nih dari aplikasi TikTok ke TikTok Ads ataupun langsung ke GMP Max ataupun iklan yang ada di seller centernya. Jadi seperti itu sih pembahasan tentang iklan di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu wawasan buat teman-teman apalagi yang mau ngiklan. Dan semoga dengan hasil iklannya itu bisa maksimal dengan adanya video ini. Itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.